Setiap perjalanan pasti punya kesan masing-masing. Ada kalanya kesan itu menyenangkan, ada pun juga kesan itu malah menyedihkan. Tapi setiap perjalanan yang kita lakukan pasti punya pelajaran penting untuk hidup kita ke depannya. Maka jika kesan itu menyenangkan, maka akan bisa membanggakan. Tapi kesan itu jika menyedihkan, maka bisa menjadi bahan pembelajaran. Sampai di Mod Semarang. Terus nanti mari gini masuk. Setelah tiba di Semarang, kita melanjutkan perjalanan menggunakan bus Trans Jateng sampai di Terminal Bawen. Kurang lebih 2 jam perjalanan. Dan istirahat kita sampai 6:30, lalu melanjutkan ke arah Temanggung. Di sini kita terlalu menyantai karena kesulitan untuk cari bus yang arah Temanggung. Alhasil kita sampai di base camp Gunung Sumbing ini sekitar pukul 9 malam. Dan ini saya rasa lewat banyak dari estimasi kita. Siang mengisi dulu, jadi kita belum energi ya. Ini kalau TikTok nanti kita belum energi dulu. Setelah itu kita simaksi dan persiapan untuk trekking malam ini. Dan ternyata kalau TikTok kita dibolehkan naik ojek itu pukul 12 malam. Habis naik ojek, ini kita di pos 1. Naik ojek kalau malam 50.000. Kita lanjut trekking ke pos 2. Ini di jam 1:04. Tiba di pos 1 pukul 1:04. Lanjut kita melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Di sini kita menemukan jalan bonus, yakni jalan yang landai. Meskipun sedikit-sedikit ada jalan yang menanjak. Pukul 02.00 kita sampai di pos 2 Gunung Sumbing via Garung. Di depannya ini ada warung, tapi karena malam ini warung yang tutup. Langsung kita melanjutkan perjalanan, tiba di Pengkolan 9 itu pukul 2.37. Di sini kita merasa capek sekali karena memang kita perjalanan sangat panjang, belum istirahat sama sekali. Kita melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dan ini jalan mulai pasir berdebu. Ini yang membuat nafas kita menjadi sesak kalau kita jalan terlalu cepat. Karena debu itu akan berterbangan dan udara itu kita hirup. Di jam 4.31 kita sampai di pos 3. Setelah tadi kita sempat beristirahat setengah jam di jalan, atau kita ketiduran di jalan setengah jam tadi. Di pos 3 ini kita benar-benar kecapean karena jalannya yang terus menanjak juga. Tapi kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai di camp area atau shelter emergency. Di sini jalan terus menanjak dan dipenuhi dengan debu dari jalannya. Pukul 4.52 kita sampai di camp area dan shelter emergency. Di depannya ini ada warung dan kita memutuskan untuk istirahat di sini karena badan sudah tidak kuat lagi untuk melangkah. Shelter emergency ini digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan atau mengalami hipo, bisa mengangkat badan di shelter emergency.
Setelah 1 jam istirahat, pukul 5.45 kita melanjutkan perjalanan. Di sini perbedaannya sangat signifikan dari petang menuju siang, dan Gunung Sindoro menampakkan keindahannya. Di sini menambah semangat kita untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Ternyata camp area di sini sangat luas, banyak yang camp di sini karena tadi pada saat jam 5 itu masih terlihat sangat petang, jadi kita belum melihatnya. Kita melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Di sini diestimasi di petanya itu sekitar 2 jam dari pos 3. Jadi kira-kira dari shelter ini kurang lebih 1 jam kalau normal. Akan tetapi jalannya menanjak, di sini saya merasa tidak kuat dan saya ingin menepi untuk berhenti sejenak. Ini jalan memang sangat-sangat melelahkan. Memang benar ketika di banyak sekali video itu menjelaskan jangan ke Gunung Sumbing jika fisik kalian belum siap. Tapi kita harus dipaksa untuk kuat. Sampai di Gemet. Sampai pos 4 2 jam lagi. Iya. Aduh, mati aku. View ini rek. Mati aku. View ini tadi. Lu ngono terusan. Mantap. Tetap semangat. Kita terus melanjutkan perjalanan, akan tetapi pos 4 belum saja terlihat. Sangat sulit sekali. Ini sungguh perjalanan yang sangat sulit, sangat berat, Nanjak terus. dan sangat melelahkan. Sulit sekali kawan. Di sini sempat saya positive thinking bahwasanya tadi kita menemukan tempat kecil yang agak rusak, itu saya kira pos 4. Jadi tujuan kita selanjutnya adalah Batu Belah, tidak lagi ke pos 4. Sesekali kita menikmati pemandangan Gunung Sindoro yang begitu megah. Memang benar ketika capek mendaki dan melihat pemandangan yang indah itu akan tetap capek. Kita sekarang ada di ketinggian 2770 mdpl. Oke. Di ketinggian 2700 lebih kita belum juga menemukan pos 4, akan tetapi kita melihat puncak yang masih sangat jauh sekali, tebing yang sangat tinggi, dan ada kelihatan orang mendaki itu sangat kecil sekali. Ini sangat membuat kita patah semangat. Tiba di pos 4 pukul 7:07. Kita sangat kesal sekali karena pos 4 dengan puncak ini jaraknya sangat jauh sekali, Mas Ian. Jauh. Masih jauh. Masih jauh kurang DPL. Masih jauh. Masih sanggup. Masih sanggup. Sanggup agak. Karena memang kita sudah separuh perjalanan lebih. Dan lautan awan di samping Gunung Sindoro mulai menampakkan keindahannya lagi. Di tengah perjalanan kita memutuskan untuk sarapan dari nasi bungkus yang kita bawa dari base camp tadi, karena kita sudah benar-benar kehabisan tenaga. Jalan yang begitu terjal, debu yang begitu banyak, pasir yang ketika dipijak itu langsung longsor. Nah, ini sangat memperberat perjalanan kita. Puncak masih sangat jauh, akan tetapi kita dibayar oleh keindahan Gunung Sindoro.
Tiba di Batu Belah pukul 9.40. Kita agak sedikit lega meskipun puncak juga masih kelihatan sangat jauh. Kita bertanya pada 3 orang selama perjalanan, jawabannya masih tetap sama. Puncak masih jauh, puncak masih jauh, dan puncak masih beberapa jam lagi. Akhirnya pada saat 10.20 kita tiba di puncak ke kawah Gunung Sumbing. Perasaan senang, lega, dan juga bangga kita sampai di sini karena memang tenaga kita sudah hampir habis di tengah perjalanan. Tapi puncak sejati Sumbing masih harus naik lagi, kurang lebih 10-15 menit. Terlihat di kejauhan, untuk mencapai puncak Gunung Sumbing, puncak sejati, kita harus melewati bebatuan dan ada tali untuk kita memanjat tebing itu. Ayo Gi. Lagi. Nah, aku nopo iki? Sumbing, gila. Sip. Benar-benar pendakian yang sangat seru dan sangat menantang. Inilah yang benar-benar dinamakan panjat tebing. Kita memang benar diuji mental kita, kekuatan kita, dan fisik kita di Gunung Sumbing. Jangan pernah mendaki Gunung Sumbing jika fisik kalian belum siap. Dan inilah puncak sejati Gunung Sumbing. Rasa bangga dan rasa senang menyelimuti perjalanan kita. Sampai jumpa di pendakian-pendakian selanjutnya. Ura!